Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soje. Saya dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ekonomi Islam. Saya akan mengenalkan tentang pasar modal syariah, mengenal konsep dasar pasar modal syariah. Baik, yang pertama itu tentang konsep dasar pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya dan sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Mekanisme transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu maisir atau judi, gharar atau ketidakjelasan, dan riba. Selanjutnya, produk dan layanan apa saja yang ada di pasar modal syariah? Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas satu, saham syariah. Saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Saham syariah bisa dikatakan sebagai saham syariah itu dikarenakan dua sebab, yaitu yang pertama, saham yang diterbitkan perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang di anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha sesuai syariah akan tetapi perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau penerbit DES, Daftar Efek Syariah. Yang kedua, sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau underlying asset. Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak terwujud seperti jasa atau hak manfaat aset. Akad sukuk terdiri dari ijarah atau sewa menyewa, mudharabah, dan musyarakah kerjasama, istihna, dan salam jual atau jual beli dengan pemesanan. Yang ketiga, reksadana. Reksadana merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, ataupun instrumen syariah lainnya. Reksadana memiliki karakteristik seperti adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan dan adanya mekanisme pembersih harta non-halal dalam dana kelolaan. Selanjutnya, yaitu jasa layanan di pasar modal syariah. Yang pertama, layanan sistem online trading syariah atau SOTS. Layanan ini memungkinkan untuk investor agar dapat menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam hal ini, investor tidak dapat melakukan transaksi margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang ketiga, jasa layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kalimat yang menyinggung para penonton yang
bersedia menonton video saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.